Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan dan juga implementasi sistem manajemen kinerja tim pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sebelum lanjut, mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa sih ada tim yang mampu mencapai target dengan baik sementara tim lain yang memiliki sumber daya yang sama justru gagal dalam mencapai tujuannya? Nah, jawabannya ada di sistem manajemen kinerja tim yang efektif. Jadi, apa sih sistem manajemen kinerja tim itu? Nah, sistem manajemen kinerja tim ini adalah serangkaian proses yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan juga mengevaluasi kinerja anggota tim agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, tujuan utamanya bukan untuk mencari kesalahan daripada anggota lain, melainkan untuk memastikan setiap orang memahami tugasnya, bekerja sesuai target, dan juga terus berkembang. Nah, dengan adanya sistem manajemen kinerja yang baik, produktivitas juga akan meningkat, koordinasi menjadi lebih baik, dan juga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terstruktur dan juga terukur. Jadi, ada 4 tahap dalam proses manajemen kinerja tim. Tahap yang pertama itu adalah perancangan sistem manajemen kinerja tim. Nah, langkah pertama ini adalah merancang sistemnya. Perancangan ini dimulai dengan menetapkan tujuan tim yang selaras dengan tujuan organisasi. Nah, sebagai contoh, misalnya jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun tersebut, maka setiap tim harus memiliki target yang mendukung tujuan tersebut. Nah, setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu tim. Nah, misalnya pada tim pemasaran, KPI yang dapat digunakan antara lain adalah jumlah pelanggan baru, kemudian tingkat kepuasan pelanggan, dan juga pencapaian target dari penjualan. Nah, KPI ini harus memenuhi prinsip dari SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Nah, selanjutnya, organisasi perlu menetapkan standar kinerja dan juga pembagian tanggung jawab setiap anggota tim. Kenapa? Agar tidak terjadi tumpang tindih dari pekerjaan tersebut. Kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini, kita melakukan implementasi dari sistem manajemen kinerja tim tersebut. Nah, setelah kita merancang satu sistem tersebut, tahap berikutnya adalah mengimplementasikannya. Nah, seluruh anggota tim pada tahap ini diberikan pemahaman mengenai target yang harus dicapai dan juga bagaimana kinerja mereka akan diukur. Nah, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting agar setiap anggota tim itu bisa paham apa yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Nah, kemudian dilakukanlah pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dalam proses ini berlangsung, pemimpin tim itu harus berperan sebagai fasilitator yang akan memberikan arahan, dukungan, serta membantu mereka menyelesaikan hambatan yang muncul. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi seperti dashboard kinerja atau aplikasi monitoring untuk memantau pencapaian target secara real time. Pada tahap yang ketiga, di sini adalah monitoring dan juga evaluasi kinerja. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan kinerja tim. Nah, misalnya setiap minggu atau setiap bulan dilakukan rapat evaluasi guna membahas pencapaian target, kendala yang dihadapi, dan juga solusi yang perlu dilakukan. Nah, evaluasi ini penting karena dapat membantu organisasi mengetahui apakah strategi yang diterapkan itu sudah efektif atau perlu diperbaiki. Nah, sebagai contoh, apabila target penjualan itu belum tercapai, manajemen dapat mengevaluasi apakah penyebab ini berasal dari strategi pemasaran, kualitas layanan, atau faktor lainnya. Nah, dengan demikian, keputusan yang diambil akan menjadi lebih tepat sasaran. Masuk ke tahap terakhir, tahap 4, yaitu ada feedback dan juga pengembangan tim. Nah, salah satu bagian terpenting dalam sistem manajemen kinerja adalah pemberian umpan balik atau feedback tadi. Nah, feedback harus diberikan secara objektif, konstruktif, dan juga berorientasi pada perbaikan. Tidak boleh secara subjektif. Nah, tujuannya bukan untuk menyalahkan anggota tim, tetapi membantu mereka meningkatkan kinerjanya. Nah,
Selain feedback, organisasi juga perlu menyediakan program pengembangan seperti pelatihan, coaching, dan juga mentoring. Nah, dengan cara ini, kemampuan anggota tim akan terus berkembang sehingga kinerja tim secara keseluruhan juga akan meningkat. Jadi, sistem manajemen kinerja tim ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas karena setiap anggota mengetahui target yang harus dicapai, kemudian meningkatkan koordinasi dan juga kerja sama antar anggota tim. Yang ketiga itu membantu anggota mengambil keputusan berdasarkan data dan juga fakta. Kemudian meningkatkan motivasi kerja karena pencapaian kinerja itu dapat diukur dan dihargai secara objektif, bukan subjektif. Dan yang paling penting, sistem ini membantu organisasi mencapai tujuan strategis secara lebih efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.